Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rahmadani dengan NIM 11190823310 kelas 4B PGMI. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan. Citra, komitmen, dan tugas guru profesional. A. Citra guru profesional. Yang pertama, pendahuluan. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perubahan guru itu sehari-hari. Citra guru berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan konsep dan persepsi manusia terhadap pendidik dan kehidupan itu sendiri. Yang kedua, pengertian citra guru profesional. Citra diartikan sebagai gambaran, rupa, gambaran yang dimiliki mengenai orang banyak, mengenai pribadi, organisasi, atau produk, kesan mental yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase, atau kalimat dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa untuk dievaluasi. Guru adalah contoh yang paling tepat yang selalu digugu atau ditiru oleh siswa. Selalu digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan oleh guru senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua siswa. Seorang guru juga selalu ditiru, artinya seorang guru menjadi suri tauladan bagi muridnya. Dalam sistem pendidikan, guru adalah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pendidikan. Guru digambarkan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dalam mengembangkan potensinya dan dalam pencapaian tujuan pendidikan baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Dapat disimpulkan, guru adalah orang yang mengajari atau mendidik orang lain, baik di lembaga pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, bahkan di lingkungan keluarga sekalipun, sebab orang tua adalah pendidik utama bagi anak. Guru profesional adalah guru yang menguasai betul tentang seluk-beluk pendidikan dan pengajaran serta ilmu-ilmu lainnya. Ditambah lagi, dia telah mendapatkan pendidikan khusus untuk menjadi guru dan memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk jenis pekerjaan ini, maka sudah tentu hasil usahanya akan lebih baik. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di tengah masyarakat. Citra guru ini tercermin melalui yang pertama, keunggulan mengajar, yang kedua, memiliki hubungan yang harmonis dengan peserta didik, dan yang ketiga, memiliki hubungan yang harmonis pula terhadap sesama teman seprofesi dan pihak lain baik dalam sikap maupun kemampuan profesional. Menurut Muhammad Surya, Ketua Pengurus Besar PGRI, mengemukakan ada 9 karakteristik citra guru yang idealkan. Masing-masing adalah guru yang pertama, memiliki semangat juang yang tinggi disertai kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap. Yang kedua, mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan pada dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan iptek. Yang ketiga, mampu belajar dan bekerja sama dengan profesi lain. Yang keempat, memiliki etos kerja yang kuat. Yang kelima, berjiwa profesionalitas tinggi. Yang keenam, memiliki kesejahteraan lahir dan batin, material dan non-material. Yang ketujuh, memiliki wawasan masa depan. Yang kedelapan, memiliki kejelasan dan kepastian pengembangan jenjang karir. Yang kesembilan, mampu melaksanakan fungsi dan peranannya secara terpadu. Yang ketiga, citra guru dalam masyarakat tradisional. Masyarakat pedesaan umumnya menganggap profesi guru sebagai profesi orang suci atau saint yang mampu memberikan pencerahan dan dapat mengembangkan potensi yang tersimpan di dalam diri siswa. Selain itu, sebagian besar masyarakat tradisional memiliki mitos yang kuat bahwa guru adalah profesi yang tidak pernah mengeluh, dengan gaji yang minim, profesi yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan profesi yang bangga dengan gelar pahlawan tanpa tanda jasa.
Dalam pandangan masyarakat tradisional, guru dianggap profesional jika anak sudah dapat membaca, menulis, dan berhitung, atau anak mendapat nilai tinggi, naik kelas, dan lulus ujian. Yang keempat, citra guru dalam masyarakat modern. Dalam pandangan masyarakat modern, guru belum merupakan profesi yang profesional jika hanya mampu membuat murid membaca, menulis, dan berhitung atau mendapat nilai tinggi, naik kelas, dan lulus ujian. Masyarakat modern menganggap kompetensi guru belum lengkap jika hanya dilihat dari keahlian dan keterampilan yang dimiliki, melainkan juga dari orientasi guru terhadap perubahan dan inovasi. Bagi masyarakat modern, eksistensi guru yang mandiri, kreatif, dan inovatif merupakan salah satu aspek penting untuk membangun kehidupan bangsa. Guru pada sejumlah negara maju sangat dihargai karena secara spesifik, yang pertama, memiliki kecakapan dan kemampuan untuk memimpin dan mengelola pendidikan. Yang kedua, memiliki ketajaman pemahaman dan kecakapan intelektual, cerdas emosional dan sosial untuk membangun pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, memiliki perencanaan yang matang, bijaksana, kontekstual dan efektif untuk membangun SDM yang unggul, bermartabat dan memiliki daya saing. Keunggulan mereka adalah terus maju untuk mencapai yang terbaik dan memperbaiki yang terpuruk. Di negara kita, guru yang memiliki keahlian spesialis harus diakui masih langka, walaupun sejak puluhan tahun disiapkan. Namun, hasilnya masih belum nampak secara nyata. Ini disebabkan karena masih cukup banyak guru yang belum memiliki konsep diri yang baik, tidak tepat menyandang predikat sebagai guru, dan mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan keahliannya. Semuanya terjadi karena kemandirian guru belum nampak secara nyata, yaitu sebagai guru belum mampu melihat konsep dirinya, self-concept, ide dirinya, self-ide, dan realita dirinya, self-reality. Dengan demikian, para guru dituntut tampil lebih profesional, lebih tinggi ilmu pengetahuannya, dan lebih cekatan dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi citra guru. Sujana yang mengutip pendapat Mustaf menjelaskan rendahnya pengakuan masyarakat terhadap profesi guru yang mengakibatkan rendahnya citra guru disebabkan oleh faktor berikut. Yang pertama, adanya pandangan sebagai masyarakat bahwa siapapun dapat menjadi guru asalkan ia berpengetahuan. Yang kedua, kekurangan guru di daerah terpencil memberikan peluang untuk mengangkat seseorang yang tidak mempunyai keahlian untuk menjadi guru. Yang ketiga, banyak guru yang belum menghargai profesinya, apalagi berusaha mengembangkan profesinya itu. Perasaan rendah diri karena menjadi guru. Secara rinci dari aspek guru, rendahnya mutu guru menuntut sudar minta antara lain tampak dari gejala-gejala berikut. Yang pertama, lemahnya penguasaan bahan yang diajarkan. Yang kedua, ketidaksesuaian antara bidang studi yang dipelajari guru yang dalam kenyataan di lapangan yang diajarkan. Yang ketiga, kurang efektifnya cara pengajaran. Yang keempat, kurangnya wibawa guru di hadapan murid. Yang kelima, lemahnya motivasi dan dedikasi untuk menjadi pendidik yang sungguh-sungguh. Yang keenam, kurangnya kematangan emosional, kemandirian berpikir, dan keteguhan sikap sehingga dari kepribadian mereka sebenarnya tidak siap sebagai pendidik. Yang ketujuh, relatif rendahnya tingkat intelektual para mahasiswa calon guru yang masuk LPTK, Lembaga Pengadaan Tenaga Kependidikan, dibandingkan dengan yang masuk universitas. Yang B, komitmen guru profesional. Yang pertama, pendahuluan. Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional maupun instruksional. Peran strategis tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sekaligus sebagai agen pembelajaran.
Yang kedua, pengertian komitmen guru profesional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen merupakan suatu perjanjian untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kontrak. Kata komitmen berasal dari bahasa Inggris yang berarti keyakinan yang mengikat sedemikian kukuhnya sehingga membelenggu seluruh hati nuraninya dan kemudian menggerakkan perilaku menuju arah diyakininya. Sedangkan profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 4 diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual. Tanggung jawab pribadi mandiri yang mampu memahami dirinya, mengelola dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kompetensi dirinya sebagai bagian yang ia terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan interaktif dan efektif. Tanggung jawab intelektual diwujudkan melalui penguasaan berbagai perangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang tugas-tugasnya. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma-norma agama dan moral. Selain itu, E. Mulyasa dalam bukunya juga menyatakan bahwa guru profesional adalah guru yang menyadari tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang diembannya, memiliki pemahaman yang tinggi serta mengenal dirinya sebagai pribadi yang dipanggil untuk mengabdikan diri kepada masyarakat melalui pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari komitmen guru profesional merupakan suatu ketertarikan diri terhadap tugas dan kewajiban sebagai terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, macam-macam komitmen guru profesional. Lowes menjelaskan 4 jenis komitmen guru, yaitu yang pertama, komitmen terhadap sekolah sebagai satu unit sosial. Sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Yang kedua, komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah. Guru yang mempunyai komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah akan melaksanakan tugas dalam bidang akademik seperti guru sebagai perancang pembelajaran, guru sebagai pengelola pembelajaran, guru sebagai pengarah pembelajaran, guru sebagai pelaksana kurikulum, dan guru sebagai evaluator. Yang ketiga, komitmen terhadap pelajar sebagai individu yang unik. Setiap kelas terdiri dari anak-anak perseorangan dan setiap anak berbeda dengan anak yang lainnya. Yang keempat, komitmen untuk menciptakan pengajaran yang bermutu. Seorang guru senantiasa merespon perubahan-perubahan serta pengetahuan baru dan terkini juga menggabungkan ide-ide baru tersebut dalam implementasi kurikulum di kelas, sehingga akan tercipta pembelajaran yang bermutu. Yang keempat, ciri-ciri komitmen guru profesional. Glickman menggambarkan ciri-ciri komitmen guru profesional adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingginya perhatian terhadap peserta didik. Yang kedua, banyaknya waktu dan tenaga yang dikeluarkan, banyak bekerja untuk kepentingan orang lain. Dan yang terakhir, bekerja sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Pembahasan yang terakhir yaitu C, tugas dan fungsi guru profesional. Yang pertama, pendahuluan. Profesional adalah suatu bidang pekerjaan yang memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan diaplikasikan bagi kepentingan umum. Dengan kata lain, sebuah profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan keahliannya. Yang kedua, pengertian guru profesional. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan,
sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang berprofesional ialah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. Selain itu, guru profesional adalah guru yang berkualitas dan berkompetensi, di mana kompetensi guru itu meliputi: yang pertama, kemampuan guru dalam melaksanakan program belajar mengajar; yang kedua, kemampuan guru dalam menguasai bahan pelajaran; yang ketiga, kemampuan guru dalam melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar; yang keempat, kemampuan menilai kemajuan proses belajar mengajar. Pembahasan yang ketiga, tugas pokok guru profesional. Seorang guru yang memiliki tugas yang beragam yang kemudian akan diterapkan dalam bentuk pengabdian. Tugas pokok tersebut adalah: yang pertama, tugas guru dalam bidang profesi. Seorang guru memiliki tugas sebagai berikut. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang pertama, guru sebagai pendidik, guru sebagai pelajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pengarah, guru sebagai pelatih, dan guru sebagai penilai. Yang B, tugas guru dalam bidang kemanusiaan. Tugas manusiawi atau kemanusiaan adalah tugas-tugas membantu anak didik agar dapat memenuhi tugas utama dan manusia kelak dengan sebaik-baiknya. Adapun tugas-tugas tersebut meliputi: yang pertama, seorang guru dapat menjadi orang tua bagi murid-muridnya di sekolah. Yang kedua, seorang guru dapat menarik simpati para peserta didik. Yang ketiga, seorang guru dapat menjadi motivator dalam kegiatan belajar mengajar. Yang C, tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Adapun tugas tersebut meliputi mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi WNI yang bermoral Pancasila. Yang kedua, mencerdaskan bangsa Indonesia. Pembahasan yang keempat, peran dan fungsi guru. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak terpisahkan antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan integratif antara yang satu dengan yang lain, tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang dapat mendidik tetapi tidak memiliki kemampuan membimbing, mengajar, dan melatih, ia tidaklah dapat disebut sebagai guru paripurna. Selanjutnya, orang yang memiliki kemampuan mengajar tetapi tidak memiliki kemampuan mendidik, pembimbing, dan melatih juga tidak dapat disebut sebagai guru sebenarnya. Sebagai pendidik, guru lebih banyak menjadi sosok panutan yang memiliki nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani oleh siswa. Sebagai pengajar, guru diharapkan memiliki pengetahuan yang luas tentang disiplin ilmu yang harus diampu untuk transfer kepada siswa. Sebagai pembimbing, guru juga perlu memiliki kemampuan untuk dapat membimbing siswa, memberikan dorongan psikologis agar siswa dapat mengesampingkan faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang akan mengganggu proses pembelajaran baik di dalam dan di luar sekolah. Sebagai pelatih, guru perlu memberikan sebanyak mungkin kesempatan pada siswa untuk dapat menerapkan konsepsi atau teori ke dalam praktik yang akan digunakan langsung dalam kehidupan. Guru sebagai penasehat, guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat orang. Dari sisi lain, guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal sebagai Emas Limdev, yaitu edukator, manajer, administrasi, supervisor, leader, inovator, motivator, dinamisator, evaluator, dan fasilator. Emalsim lebih merupakan peran kepala sekolah, akan tetapi dalam skala mikro di kelas, peran itu juga harus dimiliki guru. Edukator merupakan peran yang utama dan terutama, khususnya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar SD dan SMP. Sebagai manajer, pendidik memiliki peran untuk menegakkan ketentuan dan
menerapkan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga sekolah. Sebagai administrator, guru memiliki peran untuk melaksanakan administrasi sekolah seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar nilai, rapor, administrasi kurikulum, administrasi penilaian, dan sebagainya. Peran guru sebagai supervisor terkait dengan pemberian bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik, menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya memberikan jalan keluar pemecahan masalahnya. Dalam melaksanakan peran sebagai inovator, seorang guru harus memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi. Mustahil guru dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Adapun peran sebagai motivator terkait peran sebagai edukator dan supervisor untuk meningkatkan semangat dan gairah belajar yang tinggi, siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi, baik motivasi dari dalam dirinya sendiri, intrinsik maupun dari luar atau ekstrinsik, yang utamanya berasal dari gurunya sendiri. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.